Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Program Lensa Banjar Sepekan kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Program ini menghadirkan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri sertijab pambakal Desa Madurjo periode 2016-2022 kepada pambakal periode 2022-2028. Selain itu juga sekaligus meresmikan ruas Jalan Sungkai Balai Madu dan Madurjo Gunung Batu di Desa Madurjo, Kecamatan Sambung Makmur. Serah terima jabatan atau sertijab adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penyampaian estafet penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pembakal yang lama kepada pembakal yang baru. Hal tersebut diutarakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat hadiri sertijab pembakal Desa Madurjo periode 2016-2022 kepada pembakal periode 2022-2028. Sekaligus peresmian ruas Jalan Sungkai Balai Madu dan Madurjo Gunung Batu di Desa Madurjo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Bupati menyampaikan selamat kepada pembakal baru Ahmadi dan berharap sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa untuk kemajuan daerah ke depannya bisa lebih baik lagi. Sementara kepada pembakal lama Haji Adi Mansur, Bupati memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya selama periode 2016 hingga 2022. Bupati berharap seluruh pembakal untuk melaksanakan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas serta semangat tinggi untuk melayani masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 6 pembakal periode 2016-2022. Di antaranya pembakal Madurjo, Gunung Batu, dan Baliangin. Selain itu, Bupati Banjar juga meresmikan ruas Jalan Sungkai Balai Madu dan Madurjo Gunung Batu yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Disaksikan Camat Sambung Makmur Iwana Karta Abidin, tokoh masyarakat Haji Mansur, serta masyarakat setempat. Kami ucapkan selamat kepada kepala desa yang baru. Kami juga dari pemerintah daerah memberikan penghargaan atas dedikasi pembakal yang lama yang sudah masa jabatannya berakhir. Tentu kami menginginkan kemajuan pembangunan lewat tingkat desa pembakal yang baru. Tentu serah terima jabatan untuk sesambut ini tentunya saling menghargai, saling menghormati tindak lanjut pembangunan yang mana masa jabatan pembakal yang dulu berakhir digantikan oleh pembakal baru. Dan mudah-mudahan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah desa untuk kemajuan daerah nantinya bisa lebih baik lagi. Tadi juga kita mendapat kesempatan meresmikan beberapa jalan yang mana jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khusus di bidang perekonomian. Kami harapkan meningkat untuk peningkatan jalan yang dilaksanakan di dua tempat, di beberapa ruas ini. Tentu PR pemerintah daerah masih banyak ruas jalan yang harus dilaksanakan. Tahun ini juga didirikan 4 BTS, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Menara-menara yang dulunya blank spot bisa dirasakan dinikmati oleh masyarakat, sehingga komunikasi maupun yang lainnya ini bisa disinergikan dengan kinerja mereka di dalam pelayanan maupun juga pembangunan daerah. Ada 2 ruas jalan yang diresmikan hari ini. Satu ruas jalan Sungkai Balai Madu, di tempatnya itu di Desa Bukutatawa, Simpang 3 Balai Madu di Bengkau. Jadi itu lintas kecamatan. Sebetulnya yang memakai jalan ini banyak sampai ke wilayah Sungai Timur. Kemudian ada lintas Madurjo Gunung Batu itu sekitar 1,7 kilo, lebar 3 meter. Kenapa lebar 3 meter? Karena memang jalan di daerah pegunungan kita bukan terlalu lebar. Ini juga menyambungkan dari pekerjaan tahun sebelumnya. Jadi ini sudah akses dari Desa Gunung Batu menuju kecamatan sudah lancar. Hendra Zidan, Suara Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar gelar pisah sambut Komandan Militer Dandim 1006 Banjar dan Kapolres Banjar. Pisah sambut dilakukan atas adanya pergantian Dandim 1006 Letkol Infanteri Imam Muhtarom kepada Letkol Kavaleri Zulkifler Sembiring dan Kapolres Banjar dari AKBP Doni Hadi Santoso kepada AKBP M. Ivan Haryat. Acara pisah sambut ini dilakukan atas adanya pergantian Dandim 1006 Letkol Infanteri Imam Muhtarom kepada Letkol Kavaleri Zulkifler Sembiring dan Kapolres Banjar dari AKBP Doni Hadi Santoso kepada AKBP M. Ivan Haryat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom dan Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso atas dedikasi, pengabdian dan kontribusinya selama bertugas di Kabupaten Banjar, baik berupa tenaga maupun pikiran yang sangat banyak membawa kebaikan dan kemajuan bagi Kabupaten Banjar. Bupati Banjar juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kota Martapura bagi Dandim 1006 Zulkifler Sembiring dan Kapolres Banjar M. Ivan Haryat. Bupati berharap semoga merasa nyaman dan betah bertugas di wilayah Kabupaten Banjar dan bisa membawa inovasi kegiatan yang bisa membawa semangat baru yang semakin lebih baik demi mewujudkan Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis. Baik Letkol Imam Muhtarom dan AKBP Doni Hadi Santoso mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan penghargaan pemerintah Kabupaten Banjar selama ini. Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan cenderamata oleh Bupati Banjar, Forkopimda, serta Ketua DPRD Banjar kepada Imam Muhtarom dan Doni Hadi Santoso. Dilanjutkan penyerahan apresiasi sinergitas oleh Kejari Banjar atas sumbangsinya dalam kegiatan kolaboratif Justice. Mitra Kominfo, inflasi yang terjadi saat ini adalah permasalahan global yang juga berdampak pada Indonesia. Tingginya permintaan barang dan jasa untuk perayaan Nataru yang lalu berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Melihat situasi tersebut, perlu pemantauan inflasi secara intensif secara nasional, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman bersama beberapa kepala SKPD ikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023 via Zoom meeting di Comment Center Manis Martapura. Rakor dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan inflasi yang terjadi saat ini adalah permasalahan global yang juga berdampak kepada Indonesia. Tingginya permintaan barang dan jasa untuk perayaan Nataru berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Melihat situasi tersebut, perlu pemantauan inflasi secara intensif baik secara nasional oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi pada daerah masing-masing di awal tahun 2023. Lebih jauh, Tito juga menyampaikan strategi dan langkah-langkah untuk pengendalian inflasi daerah terkait stabilisasi harga bahan pangan pokok usai perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengungkapkan rakor yang dilaksanakan merupakan rakor minggu pertama pada awal tahun 2023, yaitu membahas tentang evaluasi, upaya dan hasil yang telah dicapai dengan keberadaan tim pengendalian inflasi nasional dan daerah. Ini sebagai bagian dari upaya pemerintah seiring dengan dinamika ekonomi global akan adanya prediksi resesi dunia tahun 2023. Ditambahkan Hilman, Kabupaten Banjar masuk ke dalam inflasi yang tidak melebihi target-target nasional atau masih dalam inflasi normal. Kami mengikuti rapat terkait dengan pengendalian inflasi di daerah yang dipandu langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Terkait dengan pengendalian inflasi, ini dilaksanakan rutin. Waktu tahun 2022 yang lalu, itu setiap minggu, setiap hari Senin dilaksanakan. Nah, kita tadi hari ini adalah minggu pertama pelaksanaan untuk tahun 2023. Jadi dievaluasi bagaimana upaya dan hasil yang sudah dicapai keberadaan tim pengendali inflasi nasional dan daerah. Tadi juga sampaikan informasi terkait dengan strategi-strategi untuk pengendalian inflasi daerah yang menjadi catatan untuk daerah melaksanakan bersama-sama dengan pemerintah pusat secara nasional. Jadi ada evaluasi
di masing-masing daerah sebagai bahan kebijakan untuk dilaksanakan di tahun 2023, dan tadi diinformasikan rapat pengendalian inflasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri rutin per 2 minggu sekali sekarang. Ini sebagai bagian dari upaya pemerintah seiring dengan dinamika ekonomi global akan adanya prediksi resesi dunia tahun 2023. Nah, kalau kita bisa mengendalikan inflasi, maka ketahanan Indonesia melalui ketahanan daerah masing-masing berdasarkan pengendalian atas inflasi untuk perekonomian bisa terjaga. Jadi kita Kabupaten Banjar masih masuk ke dalam inflasi yang normal. Inflasi masih di dalam batas-batas yang tidak melebihi target nasional. Jadi kita memberikan sumbangan, walaupun tadi diinformasikan untuk Kalimantan Selatan ada catatan-catatan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita karena Kabupaten Banjar kan bagian juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, paling tidak support terkait dengan informasi data setiap minggunya dari transaksi perdagangan, khususnya untuk bahan-bahan pokok kebutuhan pangan dan pertanian sebagai salah satu penyumbang inflasi secara nasional, itu yang akan kita informasikan. Karena terkait dengan inflasi itu ada yang karena pengaruh pemerintah, ada yang gejolak. Gejolak ini adalah yang terkait dengan dinamika harga yang ada di daerah, apalagi di pasca Natal tahun baru, kebutuhan kemarin cukup besar, bisa kita rasakan bersama ada kenaikan-kenaikan terkait dengan bahan-bahan pokok di pasar kita. Ini jadi perhatian kita untuk dikendalikan, dan kita juga akan menghadapi dalam waktu dekat Ramadan dan Hari Raya. Ini perlu kita antisipasi agar semua bisa terkendali. Nah, secara nasional kita mendapatkan informasi itu, kita dibimbing, dipandu terkait dengan secara terintegrasi bagaimana pengendalian yang dilakukan, bagaimana kewenangan pemerintah pusat, bagaimana kewenangan pemerintah daerah, dan apa yang masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah lakukan. Wahyu Zidan, Suara Banjar melaporkan. Rapat paripurna DPRD Banjar kembali digelar yang membahas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Inisiatif DPRD Banjar tentang desa wisata dan strategi pengembangannya, serta laporan panitia khusus tata tertib DPRD Banjar. Seluruh fraksi DPRD menyatakan setuju Raperda Inisiatif DPRD Banjar tentang desa wisata dan strategi pengembangannya dibawa ke tahap selanjutnya. Rapat paripurna DPRD Banjar kembali digelar dipimpin Ketua Haji Muhammad Rofiki, didampingi wakilnya Ahmad Zaki Hafizi dan Ahmad Rizjani Ansyari. Rapat ini membahas tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar tentang desa wisata dan strategi pengembangannya. Selain itu juga laporan panitia khusus tata tertib DPRD Kabupaten Banjar. Rahmat Saleh dari fraksi Golkar menyampaikan tentang pendapat akhirnya yang menyatakan setuju tentang Raperda Inisiatif Desa Wisata dibawa ke tahap selanjutnya. Rahmat berharap apa yang diikhtiarkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Seluruh fraksi DPRD menyatakan setuju Raperda Inisiatif DPRD Banjar tentang desa wisata dan strategi pengembangannya dibawa ke tahap selanjutnya. Turut hadir dalam rapat ini Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, beberapa kepala SKPD, Porkopimda Banjar, Sekretaris DPRD, beserta anggota dan undangan lainnya. Fahrizal Ripah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, tugas pokok Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Sekwan adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Banjar.
Tugas pokok Sekretaris DPRD adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Banjar. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Aslam selaku pembina apel saat apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Aslam menjelaskan dalam menjalankan tugas pokok sebagai Sekretaris DPRD tentu banyak yang sudah difasilitasi, diantaranya sebanyak 241 yang difasilitasi. Sekretaris DPRD Banjar memfasilitasi antara lain fasilitas rapat paripurna selama setahun sebanyak 26 kali, fasilitas rapat kerja Komisi 1 dengan eksekutif sebanyak 28 kali, rapat Komisi 2 sebanyak 51 kali, rapat Komisi 3 sebanyak 20 kali, dan rapat Komisi 4 sebanyak 22 kali. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi rapat panitia khusus atau pansus yang juga merupakan tugas dari Sekretaris DPRD, yaitu rapat pansus sebanyak 28 kali. Aslam berharap rencana kerja DPRD Banjar untuk tahun 2023 yang akan difasilitasi Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan lancar. Khairin Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sampai di sini kami menemani Anda di program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.